Terima kasih, Pak Presiden. Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak Per ini? Presiden. Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Siapa tahu harga genteng? Siapa yang tepuk tangan ini? Harga genteng dari genteng klasik Berikut, Pak. harganya kan. Jadi perbandingan dengan pesan kita lebih murah. Enggak, dari harga yang dari rakyat itu genteng tanah. Genteng tanah. Genteng tanah itu 7.000, Bapak, per pisisnya. Kita Kita masih 26.000, 15 sampai 26.000. 6.000. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak. Tapi ini juga ringan, lebih ringan dan lebih Kokoh. tahan lama kali ya. Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan. Dan ramah lingkungan. Dari tanah kan dia topsoil tanah diambil semua. Betul. Genteng berbasis Disabut kelapa, betul, Bapak. harga kelapa naik. Betul, Pak. Tapi ini bagus. Terima kasih, Bisa Pak Presiden. produksi pasar banyak. Ya, sekarang sedang berkolaborasi dengan mitra industri, Bapak, dengan PT Koyer. Betul, sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Kalau injak. Nah, betul. Berat, Burpati Putih berat. Selamat ya. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Gentengisasi. Gentengisasi, betul, Bapak. Insya Allah siap mendukung. Jadi kalau gentengisasi untuk tipe 36 berapa? Untuk tipe 36, Soalnya kita punya. biayanya apa ya? Total biayanya, mohon maaf, Pak. Total biayanya itu sekitar 11 juta, Bapak, untuk gentengnya. Untuk biaya gentengnya, tipe 36. Waktu kemarin kami mengirim ke NIAS, Bapak, untuk bantuan TNI Angkatan Darat, itu satu rumahnya sekitar 12 jutaan, Pak, untuk gentengnya saja. Tipe 4x6. Bagus. Selamat ya. Terima kasih banyak, Pak Presiden. Mohon izin, Dipakai dengan Pak Kepala. itu ya. Itu yang kecil 60.000. Dari sawit, bawakan dari sawit, Pak. Betul, Pak. Betul. Limbah sawit. Dari tandan kosong sawit. TPS-nya itu. Jangan-jangan dari B50 juga ini. Rp70.000. Rp70.000. Ini 7.000 Pak, yang karet ini. Beda lagi, Bapak. Ini karet. Ini ya, ini untuk anak sekolah, Bapak. Karet semua full. Ya. 60.000 itu, Pak, satu pasang. Dan tetap nyaman, Pak. Dia kuat dan tetap nyaman untuk anak-anak sekolah. Sekali Pak, bisa pakai. Dengan untuk segala medan juga, Pak. Coba. Terima kasih, Bapak, atas kunjungannya. Semua menteri pakai seperti ini. Terima kasih ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak Presiden. Mohon izin, Pak. Kami dari Pusat Teknologi Bersih, Pak. Namanya Nusa Idaman Said, Pak. Mohon izin menerangkan, ini salah satu inovasi unit pengolahan air untuk darurat, mengolah air tanah, air sungai, air banjir, air payo, jadi langsung air siap minum, Pak. Nah, jadi ini kapasitasnya sekitar 5.000 sampai 10.000 liter air siap minum. Kalau air tidak asin, ini bisa menghasilkan air bersih 20.000 liter. Jadi prosesnya menggunakan mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, reverse osmosis, dan remineralisasi. Harganya berapa? Harganya ini kalau sama hanya alatnya saja sekitar 800-an. Oh ya. Ya, mobilnya sekitar 450. Jadi kira-kira kalau sama pajak sekian 1,5 M lah kira-kira gitu. Kalau
Kalau ya ini sudah dipakai di 5.000 liter per hari. 5 sampai 10.000. Tapi kita biasanya enggak. Jadi ini kelebihannya menggunakan pretreatment-nya pakai back filter, Pak. Nah, pengalaman di Tamiang air banjir itu kan suspendednya tinggi. Kalau pakai sand filter itu butuh air pencuci banyak, jadi tidak cocok. Kalau ini pakai back filter, begitu blok langsung ganti, cuci, ganti lagi. Nah, selain ini kita juga kembangkan yang stasioner, Pak. Kenok. Nah, itu dipakai di Timika, pesisir Sulawesi itu ada kerjasama sudah 40 unit di pulau-pulau kecil. Di Lombok juga ada, di Sumbawa, dan di sekolah-sekolah, Pak. Kalau airnya tidak asin, itu ada yang lebih murah. Ya, jadi minum. Misalnya pesantren dengan 3.000 santri, itu kalau masak air 5.000 liter, ya lumayan juga. Nah, ini pakai yang siap minum di galonan. Operasional cost-nya cuma 1 galon 1.000 perak. Jadi kalau beli air sulang aja sekarang sudah 7.000. Bisa, Pak. Coba pakai ini, Mas. Ini nih. Ini. Nah, ini. Soalnya kenceng, Pak, ngerocoknya jadinya takut. Ya. Oh enggak, silakan. Oh, stop. Stop. Nanti banjir. Ya. Jadi airnya bakunya seperti ini, Pak. Ini air banjir seperti ini. Ya. Dulu baru dijelasin. Nah, ini cocok untuk sekolah-sekolah yang boarding gitu, Pak. Ini zaman waktu muda, Pak, Bu Mega sudah minum juga di hub. Iya, sudah lama sebetulnya yang stasioner. Kok Ibu Mega minum masa Prabowo? Iya, Pak. Ini belum diminum, Pak. Iya. Mohon maaf, Pak. Belum. Belum. Saya tadi pegang-pegang, Pak. Oh, iya. Saya sudah 2 kali. Sebagai ketua umum. Rasanya sama lah dengan siap minum. Karena menggunakan reverse osmosis itu. Iya. Ini sama ini sama hasilnya, sama. Oh, sekarang saya minum. Terima kasih, Bapak. Nama saya Dodi. Izinkan saya menjelaskan alat-alat kesehatan dan juga beberapa produk kesehatan. Ya, betul Pak. Ini adalah alat bantu pernapasan untuk di daerah tertinggal yang bersifat mobile. Ini untuk pasien gangguan pernapasan yang tingkat menengah hingga ke yang tinggi. Begitu. Ini ventilator, mirip dengan ventilator untuk waktu COVID. Nah, yang untuk COVID yang ini, yang kecil. Nah, ini pertama kali. Ya, betul Pak. Ini sudah dipakai di 500 rumah sakit dan sudah terdaftar di katalog. Gitu. Dan ini tidak bersifat disabilitas. Iya, sudah Pak, di Hasan Sadikin dan juga ada beberapa yang lain. Begitu Pak. Betul. Mungkin nanti akan saya cek lagi ya, tetapi tentunya akan lebih murah dibandingkan yang lain, begitu Pak. Nah, ini ada implan untuk klavikula, jadi untuk membantu perbaikan jaringan tulang. Begitu Pak. Lalu juga ada alat untuk untuk kali bedah saraf untuk yang penjepitan pembuluh darah. Begitu Pak. Ya, dipasang. Ya, di saraf sudah. Ya, betul. Lalu ada juga implan tulang dan gigi, di sini personalized, jadi dicetak berdasarkan per orang ya Pak. Jadi untuk personal. Lalu ada juga bone graft. Nah, ini juga ada alat ukur hemoglobin yang bersifat non-invasif, jadi ditempelkan di cuping telinga. Jadi tidak perlu bone graft. Tulang, iya. Untuk yang bone graft, betul. Iya. Lalu ini ada Miss Happy, pengukur kebahagiaan, ini mirip dengan AI begitu Pak, untuk kesehatan jiwa. Oh gitu. Boleh. Ya.
Ini apa? Ini vaksin hewan, ini Stem cell. stem cell, betul Pak. Ya, Bapak, ini kosmetik Pak. Ini kosmetik. Lalu ini ada kit untuk TB dan juga meningitis. Ini untuk ngecek. Iya, untuk ngecek. Jadi seseorang testing, betul Pak. Untuk testing, ini untuk meningitis. Berapa harganya? Masih dalam pengembangan Pak, kalau itu. Masih uji preklinis Pak. Masih dalam uji preklinis, betul. Nah, ini obat herbal tersedatat dan fitofarmaka. Ini ada tiga yang sudah diproduksi. Obat-obat dari bahan alam Pak. Jadi ada yang untuk menurunkan anti kolesterol, lalu pemeliharaan kesehatan hati, penurunan gula darah, seperti itu Pak. Iya. Nah, ini untuk kesehatan hati. Nah, kalau yang sebelah kirinya ini ada ini yang herbal semua Pak. Sedangkan ini fitofarmaka, betul. Ya. Lalu yang ini adalah bahan baku obat untuk membantu industri obat di Indonesia karena kita masih 95% impor. Begitu Pak. Ya, nah ini adalah untuk vaksin dengan teknologi baru. Jadi untuk tuberkulosis, vaksin mRNA untuk tuberkulosis dengan teknologi baru. Ada juga dengue dan juga sudah dimulai. Ya, dan juga influenza Pak. Gitu. Sama-sama Pak, terima kasih juga. Selamat siang Bapak Presiden. Izin menyampaikan, ini adalah kapal multifungsi pembongkaran lepas pantai Bapak. Jadi sesuai dengan data yang kami terima, lebih dari 100 anjungan lepas pantai yang saat ini memasuki masa akhir operasi. Dan sesuai dengan konsep engineering, ketika kita membongkar anjungan lepas pantai, dibutuhkan beberapa kapal, seperti tugboat, heavy lift crane barge, pontoon, tetapi semua konsep kapal itu kami masukkan dalam satu desain. Sehingga kami namakan ini multipurpose decommissioning and salvage vessel. Saat ini masih dalam konsep perencanaan Bapak, tapi sudah certified by BKI, Indonesian Classification Society, dan mohon dukungan Bapak Presiden agar supaya ada investor yang masuk dan membuat kapal ini Pak. Baru desain ya? Sudah certified Pak. Sudah certified. Iya. Terima kasih. Thank you. Nah yang ini adalah kapal angkut LNG untuk perairan terbatas. Sebagaimana Bapak ketahui, saat ini distribusi gas mostly rely on infrastructure pipeline. Dan di dalam desain ini, kami mengarahkan agar supaya untuk menjangkau perairan terbatas dari mothership, itu kami alirkan menggunakan gas yang dikompres dalam bentuk isotank container. Dan kapal ini memiliki spesialisasi, dia bisa bersandar pada segala macam jenis pelabuhan, tidak membutuhkan fasilitas bongkar muat yang spesifik. LST, landing ship tank, kemudian truk bisa masuk, dan kapal ini ada semacam kontainer, kemudian kontainer dapat langsung masuk ke truk. Dan ini yang terakhir Bapak, hasil desain 100% oleh BRIN yang saat ini sedang di Caputra Bapak. Pesanan dari Bea Cukai. Berapa panjang? 38 meter. Keunggulannya adalah selain dari high dynamic stability, kapal ini memiliki 360 degree view at the captain deck. Dan ini Kecepatan berapa? 30 knot Bapak. Selain itu Bapak izin menyampaikan bukti bahwa BRIN juga mendukung elektrifikasi untuk kendaraan roda 2. Ini adalah fast charging station, di mana sudah kami lisensikan kepada PT Volex Indonesia. Mohon dukungannya Bapak untuk hilirisasi. Sudah dipakai. Sudah dipakai dan keunggulan lain adalah certified by National Standard Indonesian Pak, SNI. Dan sudah comply juga dengan IEC. Dan ini sangat ekonomis Bapak. 110 juta untuk 2 plug. Oh, 2. Betul, untuk motor. Presiden. Siap Bapak. Ya.
kalau bisa untuk kalau bisa. Siap. Nah, selain itu kami juga mendukung Bapak kendaraan listrik untuk kaum difabel. Ini listrik ya? Listrik Pak. Dan sudah dengan PT Viar. Besar-besaran ke listrik. Betul Bapak, siap. Untuk Kampung Nelayan Merah Putih Bapak. Sehingga mulai sekarang nelayan tidak lagi membeli solar untuk kegiatan penangkapan. Betul. Jadi ini outboard engine, sangat mudah, sangat ringkas untuk di-replace. Kecepatannya kurang lebih sampai dengan 4 knot dan ini 10 kW. Kami udah uji coba di Morotai. Sudah uji coba. Sudah uji coba Bapak. Berapa jam? 2 jam. 2 jam. Dan ini berita baiknya juga Bapak, sudah kami lisensikan ke PT Giga, sehingga sudah siap hilirisasi. Betul Bapak. Bagaimana kalau dia harus lebih lama dari 2 jam? Nelayan kami bekali dengan baterai cadangan Bapak. Betul, ini MNC ringan. Ya, kalau dia mau lebih, ya. Kami sudah uji Pak di Cirebon Bapak. Iya, Cirebon. Mungkin bawa 2-3 baterai cadangan. Betul Bapak. Ya, mohon dukungan. Tahun ini akan kami bentuk ekosistem Kampung Nelayan Merah Putih. Akan kami berikan 25 unit kapal di Cirebon dan Bantul. Sekaligus charging stationnya Bapak. Ya. Iya. Ini yang memang untuk one day fishing. Betul Pak, one day fishing. One day fishing, They need solar. itu Betul. Betul. Ya. Ada jasa, Betul, Pak. jasa pengiriman baterai. Betul. Timbangan. Ya, ini Pak, ini adalah timbangan kendaraan dengan serat fiber optik. Sebagaimana kita ketahui Pak, teknologi konvensional, kendaraan perlu masuk ke area penimbangan khusus dalam posisi diam. Sedangkan ini dipasang di jalan raya. Sehingga kendaraan bisa melintas dengan dinamis, kemudian kita tarik datanya. Iya betul Pak, mengurangi odol. Ini vulkanisir bahan menggunakan material karet alam lokal Pak. Yang sekarang sudah pernah dicoba untuk pesawat Twin Otter. Terima kasih Bapak Presiden. Thank you. Selamat sore Bapak Presiden. Berikut adalah izinkan saya memperkenalkan hasil riset kami terkait pendukungan terhadap keamanan MBG. Yang pertama adalah food guard, adalah sektor yang memang didesain khusus Bapak, sesuai dengan dimensi sajian dari MBG. Jadi nanti langsung diletakkan aja di atas dan kita bisa langsung capture Bapak level dari kesegaran MBG tersebut. Kemudian yang kedua adalah fresh scan Bapak. Di hasil diskusi kami dengan KPPG Jawa Timur, ternyata permasalahan tidak hanya di makanan siap saji saja, tapi juga bahan mentahnya Bapak. Sehingga kami juga menghasilkan sistem deteksi untuk protein mentah dan juga protein hasil olahan. Kemudian kami juga ada pendeteksi unsur hara tanah untuk mengetahui tingkat kesuburan suatu tanah dari nilai nitrogen, fosfor, dan juga kaliumnya Pak, sehingga petani dengan lebih mudah melakukan aktivitas pertaniannya. Kemudian di sini juga ada mesin panjat kelapa. Oh iya, ini sudah diminta oleh Pak Abram. Polisi pasal supaya bisa manjat. Dari hasil kami 15 sampai 20 meter dilakukan dalam waktu 2 menit, Bapak. Aman, aman Pak. Insya Allah aman, Bapak. Mohon izin Bapak Presiden, ini dari klaster pangan. Untuk yang paling ujung ini teman-teman mengembangkan teknologi pengendali hama lalat buah, Bapak. Jadi untuk tanaman buah. Untuk ininya cukup 5 sampai 10 alat ini untuk 1 hektar. Dan harganya cukup murah. Betul untuk per hektar. Kemudian untuk pakan ternak, rekan-rekan mengembangkan untuk sapi,
kemudian juga untuk tambak, produktivitas tambak udang melalui. Kemudian untuk pakan burung, Bapak, untuk pecinta burung paruh bengkok, kakak tua, kemudian nuri dari tekstur dan juga bentuk, ini cocok untuk struktur kaki dari burung untuk yang paruh bengkok. Kemudian untuk pestisida kita mengembangkan yang berbasis nabati, jadi ramah lingkungan, baik untuk penyuburan tanahnya maupun untuk. Mohon izin untuk yang selanjutnya rekan-rekan periset mengembangkan teknologi deteksi halal. Jadi ini keunggulannya sangat cepat Bapak, antara 15 sampai 20 menit dari produk pangan ataupun itu bungkusnya, misalnya bungkus daging itu bisa dideteksi apakah terdapat cemaran yang basisnya non halal. Kemudian untuk garam, ini rekan-rekan mengembangkan garam industri dengan siklus produksi cepat Bapak, yang umumnya 1-2 bulan, ini 1 sampai 2 minggu. Saat ini di Manyar Gresik, produktivitas yang dicapai oleh rekan-rekan mencapai 40.000 ton per tahun, dan saat ini sedang proses pengembangan untuk sekarang. Kemudian untuk mie, berbasis tepung singkong dan juga tempe, ini rekan-rekan mengembangkan, dan juga tepung mokaf. Saat ini rekan-rekan periset telah bekerja sama dengan salah satu perusahaan tepung mokaf Solusindo. Dan untuk umbi jalar, alhamdulillah kita sudah mengembangkan 10 varietas unggul Bapak, dengan produktivitas 10 ton per hektar. Saat ini sudah bermitra dengan perusahaan pengekspor produk olahan yang berbasis umbi, dengan PT Maxindo Karya Nugraha. Yang ini dengar-dengar ini dijualnya hanya di luar saat ini Bapak, buat oleh Pak Presiden. Mohon testimoni Bapak, mudah-mudahan berkenan. Untuk selanjutnya pecinta tanaman hias Bapak. Alhamdulillah untuk tanaman hias saat ini untuk pacar air, ini komoditas ekspor dan asli. Bapak mohon izin boleh dipotek kalau untuk memastikan. Dan saat ini sudah bermitra dengan PT Bina Usaha Flora, salah satu pengekspor tanaman hias. Dan ini sudah dilisensikan Bapak untuk tanaman hias. Kemudian untuk komoditas kakao, alhamdulillah permintaan meningkat, saat ini sudah ada 8 provinsi dan makin bertambah. Untuk bawang, kami ada 2 kakao. Untuk bawang saat ini ada yang produktivitas tinggi 16 ton per hektar, dan untuk satu lagi tahan penyakit itu di 14 ton per hektar. Saat ini dalam proses adopsi lisensi dengan Brebes, salah satu perusahaan di Brebes. Kemudian untuk kentang, kami ada industri dan juga kentang sayur. Untuk kentang industri dua-duanya mencapai 29 ton per hektar Bapak. Dan ini di Pengalengan saat ini sedang berproses untuk adopsi lisensi dengan PT Indofood Fratiloya Makmur. Kemudian kami juga ada jagung hibrida, kemudian sorghum, ada 4 varietas. Kemudian untuk padi, kami ada 4 varietas Bapak, produktivitasnya saat ini mencapai 7 sampai 10 ton per hektar. Dan keunggulannya untuk padi, saat ini siklus panennya di bawah 100 hari Bapak. Tidak lagi mencapai 4 bulan, 6 bulan, namun di bawah 100 hari. Bapak. Ini untuk yang tropiko, 10 ton per. Untuk 4-4-nya saat ini siklus panennya di bawah 100 hari. Teksturnya sama dengan Japonica, menyerupai tekstur Japonica, dikembangkan oleh rekan-rekan. Payak di pesisir Bapak. Padi salin. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Terima kasih Bapak. Yang terhormat Bapak Presiden, izin menyampaikan ini beberapa produk dari riset kami. Ini kebanyakan menghasilkan dalam model buku, kemudian ada juga dalam bentuk policy brief, dan juga ada buku-buku model untuk pendidikan. Di sini kami juga menghasilkan beberapa produk inovasi, di antaranya adalah asisten guru AI kontekstual. Di aplikasi ini kami membantu guru lebih cepat bagaimana mengintegrasikan
artificial intelligence dalam proses pembelajaran dan juga untuk pembuatan asesmennya dan juga modul ajar dan lain. Mengembangkan produk berupa AI MBG. Jadi di asisten guru ini sudah 3.400 pengguna guru yang memanfaatkan aplikasi ini. Kami juga mengembangkan AI MBG tapi fokusnya lebih kepada literasi gizinya. Jadi ketika menunya difoto nanti akan ada penjelasan tentang gizi dan juga apa manfaatnya bagi fisik ataupun kondisi dari siswa tersebut sehingga siswa lebih paham terkait dengan kandungan makanan dan kandung dari makanan tersebut gitu. Di sini juga kami melihat bagaimana kesiapan belajar siswa dan juga mereka terhadap MBG tersebut. Dan kami juga memiliki produk riset diantaranya terkait dengan STEM. Ini integrasi antara sains, teknologi, engineering, art, dan matematik plus dengan artificial intelligence. Beberapa produk hasilnya yang merupakan bagian-bagian dari mesin dan lain sebagainya gitu. Terima kasih. Izin menjelaskan tiga ini adalah jenis hominin yang pernah ditemukan di Indonesia, mulai dari yang tertua sampai yang terakhir ditemukan tahun 2004, Homo floresiensis. Ini ditemukan di Flores, kemudian ini yang dua ini di Homo wajakensis dan Sangiran 17. Ini yang paling lengkap di dunia untuk temuan Homo erectus. Usianya 700. Sementara ini Homo sapien yang paling pertama kita temukan, ini 37.000 tahun yang lalu dengan mungkin hampir mirip seperti kita, dan ini adalah Homo floresiensis, peralihan antara Homo erectus dan sapien ini, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Izin menjelaskan, Pak, kalau misalnya yang bisa. Tes izin menjelaskan, Pak, mungkin kalau misal Bapak lihat ya di layar, itu adalah lukisan tangan tertua di dunia saat ini, Pak. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah ini adalah lukisan di kain. Nanti kalau yang itu akan dijelaskan oleh teman saya yang baru memecahkan rekor dunia, Pak. Nah, ini yang menjadi spesial adalah karena dia melukisnya dengan tanah liat, Pak. Konon Sumatera Barat di Padang itu ada tanah liatnya adalah kualitas yang terbaik. Itu mengapa ada beberapa BUMN yang memanfaatkan tanah liat untuk produknya dengan kualitas terbaik. Nah, ini adalah kain. Apakah boleh kami memberikan souvenir untuk Bapak? Terima kasih, Pak. Lalu ini, Pak, adalah produk book chapter dari teman-teman periset yang ada di organisasi riset kami. Yang paling depan ini adalah untuk teman-teman penyandang disabilitas netra, Pak. Jadi ini adalah buku cerita rakyat dan dongeng dunia serta buku kepahlawanan yang bisa membuat mereka juga membaca dengan menggunakan huruf yang mereka kenali, Pak. Begitu. Demikian, Pak. Terima kasih banyak, Pak Presiden. Yang terhormat Bapak Presiden, mohon izin ini menjelaskan, ini adalah batik sawit, Pak, di mana untuk membatik ini kita membutuhkan malam dan zat warna alam, bisa diambil dari sawit. Kalau selama ini bisa menggunakan parafin dari minyak bumi. Sehingga kita kaya dengan sawit, kita bisa pakai selain untuk energi, ini untuk membatik seperti ini. Saya kira cocok untuk membangun desa inovasi dan kemungkinan ke depan bisa untuk cenderamata kenegaraan, Pak. Mungkin mohon dukungan. Ramah lingkungan terutama, Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak Presiden, saya Nugroho, izin menjelaskan tentang platform intelijen Nusantara Industri. Kami di sini untuk ilustrasi bisa dalam satu comment center. Di sini tersedia data ekspor impor secara market real time, kemudian forecast real time, peta logistik juga real time. Kemudian untuk pohon industri kami analogikan seperti ini. Untuk case industri nikel baterai ada dua jenis teknologi. Nikel pertama pyrometalurgi, kemudian yang kedua adalah hidrometalurgi. Kalau kita lihat yang warna hijau di sini adalah industrinya dan teknologinya sudah well established dan
cukup banyak haki yang terregister di sini di Indonesia. Sementara untuk teknologi hidrometalurgi, ada sejumlah teknologi yang masih blank di Indonesia, diindikasikan dengan warna merah. Dan industrinya juga belum terhilirisasi. Mungkin kita bisa fokus di sini, value added-nya cukup tinggi, sampai dengan 470 kali value added, dan kemudian multiplier effect untuk ekonomi Indonesia cukup tinggi. Nah, kemudian juga platform ini juga bisa, di sini kami sudah mengidentifikasikan lebih dari produk turunan metal kritis. Kita bisa klik di sini dan data ini real time, dan teman-teman dari Danantara atau Kementerian Perindustrian bisa menentukan priority investment. Dan yang terakhir adalah platform ini juga data potensi kebocoran tahunan menurut Kanak. Ini data 30 tahun terakhir kebocoran di Indonesia. Tidak hanya ada 10 indikator di sini yang kami coba explore, mulai dari under invoicing, ekspor, kemudian nilai tambah hiliris yang hilang, kemudian elemen kritis terkandung tidak dibayar. Total selama 30 tahun kita kehilangan gap pemasukan itu 343 billion US dollar untuk data 30 tahun. Nah, dari sini kita bisa modelkan berapa per tahun Indonesia kehilangan dari devisa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak Presiden. Izin menjelaskan terkait inovasi kami di bidang teknologi kendaraan otonom. Jadi seperti Bapak lihat, ada varian indoor yang dapat melaju sendiri tanpa kemudi. Kemudian ada varian untuk pengantar barang, delivery. Kemudian varian untuk outdoor seperti di komplek-komplek yang besar. Jadi semua teknologi ini untuk mendukung ekosistem smart city. Kemudian di sebelah sana ada konversi dari motor konvensional menjadi motor listrik yang dikhususkan untuk rekan-rekan yang berkebutuhan khusus. Jadi dengan roda 3 dan dengan sistem suspensi yang dapat memungkinkan manuver yang lebih mulus. Terima kasih banyak, Pak. Ini belum diproduksi ya? Kita masih mencari mitra untuk memproduksi ini. Jadi di BRIN kami mengembangkan teknologi kuncinya, kemudian kita akan bermitra untuk produksinya, Pak. Itu yang kendalikan siapa akhirnya? Ini otonom, Pak. Jadi sebelumnya Kalau orangnya